Perang Iran melawan Israel dan sekutunya makin membara. Kepala Staf TNI Angkatan Udara 2015-2017, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna mengatakan kecil kemungkinan Iran menyerah. Nasional, karakter para rakyat Iran ini sudah berabad-abad. Mereka tuh bayangkan sajalah. Tekanan dari Romawi dulu, tekanan dari Yunani, tekanan Arab dulu, segala macam sampai perang Irak, sampai dari tahun 79 setelah revolusi Iran, ya, dia kan diembargo, diblokir, baik ekonomi, energi, pertahanan, semua dia secara global itu sama sekali diblok, ya, diberi sanksi. Nah, di situ dia akhirnya mengambil inisiatif kemandirian. Bagaimana dia mencari jalan untuk kerjasama dengan negara lain yang bisa bekerjasama dengan Iran. Ya, untuk meningkatkan persenjataan pasti dia sudah bekerja sama dengan negara Asia Timur, dengan Rusia, ya, mungkin juga dengan Korea Utara, dengan Cina, dengan mana dia kerjasama itu. Nah, sehingga dia mempunyai strategi membuat bagaimana deterrence-nya dia nanti, gitu loh. Apabila ada yang menyerang, saya akan melakukan strategi seperti ini. Nah, itu yang tidak diprediksi mungkin ya oleh Amerika. Yang tadinya Amerika beranggapan bahwa kalau jatuh pemimpin tertingginya Iran, itu akan seperti Gaddafi misalnya dulu di Libya, atau Saddam Hussein misalnya di Irak. Itu jatuh pemimpin nasionalnya, akan turunlah militansi atau jiwa juangnya dari para prajuritnya atau rakyatnya Iran. Tetapi ini kok malah membalas, kan begitu. Kok ini malah membalas? Berarti ini struktur organisasinya, struktur kepemimpinannya itu memang sudah disusun sebaik mungkin dan sangat teratur oleh Iran. Nah, itu. Oke. Pak Agus, ini Iran juga siap kan memainkan perang jangka panjang dengan Amerika Serikat. Nah, menurut Anda Amerika akan tetap menggunakan serangan udara melalui drone-drone dan rudalnya, atau memang menginvasi secara langsung melalui darat, Pak? Kalau menginvasi secara darat ya, mungkin ya, dia mau lewat laut, lewat udara, satu-satunya kan hanya dua jalur itu. Tetapi ya, daerahnya, wilayahnya Iran itu tidak bisa terbayangkan oleh mereka. Ya, kalau sampai perang darat ya, perang darat justru akan lebih banyak kerugiannya. Saya yakin lebih banyak kerugiannya. Tetapi kalau melaksanakan serbuan secara besar-besaran, nah itu mungkin lebih realistis, karena daya tempur ya, kekuatan tempurnya Amerika itu kan sangat besar sekali lah kalau dibanding dengan Iran ya. Sehingga kalau memang dengan pengen mempercepat atau menyelesaikan permasalahan ini dengan daya tempur yang begitu besar, ya mungkin itu bisa cepat. Tetapi kalau untuk mengatakan Iran sampai menyerah, kalau menurut saya dia tidak punya jiwa untuk menyerah itu. Ledakan terjadi di markas Garda Revolusi Iran di kota Shahin Shar dekat Isfahan, Iran. Breaking News akan segera kembali. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Serangan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran.
Insiden ini menandai serangan kedua terhadap kedutaan besar Amerika di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan serangan ini menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini pihak otoritas terkait masih mendata terhadap dampak kerusakan. Sementara itu, pangkalan militer Perancis di Erbil, Kurdistan, Irak juga dihantam serangan drone. Akibatnya 6 tentara Perancis dilaporkan terluka dan 1 orang tewas serta sebuah helikopter rusak. Sebuah rekaman video amatir menunjukkan kobaran api pasca serangan drone milik Irak yang menargetkan pangkalan militer gabungan tentara Perancis. Fasilitas militer terletak di dekat Bandara Erbil, wilayah utara Irak. Akibat insiden ini, sebanyak 6 tentara Perancis terluka dan 1 orang meninggal. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utamanya yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting, salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Israel tengah menjadi wilayah terkena dampak rudal yang dikirim Iran pada Jumat waktu setempat. Sebuah ledakan besar mengguncang permukiman dan membuat sejumlah bangunan rusak. Warga merekam sebuah pesawat melintasi langit Israel. Kemudian tiba-tiba ledakan terdengar sangat besar. Asap mengepul di atas reruntuhan bangunan dan properti yang hancur. Kejadian ini terjadi pada Jumat waktu setempat dan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari bukti. Warga pun sontak terkejut dengan dentuman kencang yang menghancurkan sejumlah bangunan. תוך כדי היה פיצוץ מאוד חזק, הגענו למקום והקרוון של החבר שלנו נשרף טוטלוס, נשאר ממנו רק רצפה. זה פחות או יותר התמונה, והיה שכן ליד שברוך השם שלא נפגע, והאוטו שלו הכל רסיסים, אבל בסדר, ברוך השם. Sejak serangan dari operasi gabungan Amerika dan Israel 28 Februari lalu, Iran memproklamirkan akan menyerang balasan terhadap korban-korban yang berjatuhan di Iran. Iran pun sudah beberapa kali menyerang Israel dan menghancurkan bangunan di Tel Aviv dan sekitarnya. Rentetan rudal Iran dan Hizbullah menghantam Kfar Zarzir, wilayah utara Palestina yang diduduki Israel Jumat pagi waktu setempat. Sedikitnya 33 Zionis terluka dalam kejadian ini. Permukiman warga kota di Kfar Zarzir, Israel Utara dihantam rentetan rudal Iran dan Hizbullah pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan tersebut memicu sirine berulang kali sepanjang malam di seluruh Israel Utara.
Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Magen David Adom, MDA, seorang wanita mengalami luka sedang setelah terkena pecahan peluru, sementara korban lainnya dilaporkan mengalami luka ringan. Wanita itu dilaporkan dibawa ke pusat medis Rambam di Haifa, sementara yang lain dievakuasi ke pusat medis Haimek dan rumah sakit Italia di Nazaret. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil di sekitarannya mengalami kerusakan parah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 7 regu pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian setelah sebuah rudal yang dilemparkan menghantam bangunan tempat tinggal, merusak rumah-rumah di sekitarnya dan memicu kebakaran lokal. Israel meluncurkan serangan saat warga berkumpul merayakan Hari Quds Internasional di Teheran, Iran. Serangan ini terekam saat media televisi Iran sedang siaran langsung di lokasi. Serangan udara terjadi saat warga berkumpul menggelar pawai Hari Quds Internasional di Teheran, Iran, Jumat siang waktu setempat. Momen ini terekam saat media televisi setempat sedang melakukan wawancara terhadap salah satu warga. Tiba-tiba terdengar dentuman keras disertai asap tebal yang mengejutkan. Warga pun sontak berteriak sambil mengucapkan takbir. Sejumlah orang pun terluka akibat serangan selama pawai Quds. Sementara timbulan sabit merah Iran bergegas ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi warga. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyerang lebih dari 200 lokasi di seluruh Teheran.